Dari lantai 3 gedung BNN, this is CNS Corner. Oke, Bu Dian Anggraini, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik banget. Baik banget ya. Gimana beliau nih penyuluh narkoba ahli media ini lagi sibuknya, udah pepe bahasa anak sekarang tuh pulang pergi ke Bali. Karena beliau ini punya agenda yang sangat luar biasa yang dinanti-nanti juga, dan sekarang lagi promosiin gede-gedean di status WA-nya tuh udah itu mulu ya. Bener banget, satu tim ya. Satu tim selalu itu promonya. Dimana rangkaian Hani juga ini ya. Rangkaian Hani ini Bu Dian ini lagi bikin program yang namanya BNN Run. Jadi langsung aja ya. Langsung boleh nih Bu, diceritain ke kita detail-detailnya. Jelas sejarahnya kenapa bisa ada BNN Run nih Bu. Langsung aja nih. Langsung. Ya sebelumnya makasih undangannya, karena ini juga bantu pelaksana runner nih, jadi lebih disosialisasikan kalau konsep kenapa sih BNN. Sebenarnya gini, dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional kan banyak kegiatan positif ya. Iya. Selama ini kan memang yang kita ketahui kepala kita nih sangat senang dengan olahraga. Tapi sebenarnya banyak olahraga lain yang sebenarnya bisa diikutin oleh masyarakat, salah satunya berlari. Nah, dari konsep itulah akhirnya kita di pencegahan khususnya diskusi gimana kalau kita bikin event yang semua orang bisa gitu loh, semua orang bisa ikutan. Akhirnya kita bikin konsep BNN Run, dengan tagline tuh Run Against Drug. Dengan berlari kita mencegah penggunaan narkoba. Konsepnya sih seperti itu. Jadi sebenarnya konsep ini juga kenapa kita ciptakan, selain berlari kita juga ngasih tahu nih kepada masyarakat khususnya anak muda kalau sebenarnya narkoba itu berbahaya, dan kita dengan berlari ini kita ikut mensosialisasikan betapa bahaya narkoba. Dengan aktivitas positif kita bisa mencegah dari penggunaan pemakaian narkoba. Keren banget konsepnya. Kalau Ilham sih juga mikirnya tuh kayak kita juga berlari menjauhi narkoba ya. Bisa kayak gitu ya. Iya. Dan tadi udah sedikit jelasin nih, ini kan sebenarnya lomba ya? Iya, lomba. Itu sekarang itu udah berapa sih yang ikutan kalau boleh tahu? Target kita 1.000. Ini kenapa? Karena ini kan konsepnya trail run ya, dengan elevation 65 meter. Jadi tracknya naik turun. Naik turun kan. Kenapa kita ngambil Ubud itu kan naik turun kan. Dengan kondisi kayak gitu, kalau terlalu banyak, jadi ini memang kita batasin. Kalau terlalu banyak, nanti ada penumpukan peserta, itu kan sangat riskan ya. Jadi kita batasin 1.000, dan sekarang di hari ini sudah 719. 300 lagi. 719. Wah. Udah. Tapi 1.000 aja tuh ngerasa udah banyak banget. Banyak banget ya. 1.000 banyak banget loh untuk pelari kan sendiri ya. Tadi kan Bu Dian udah ngomong soal Ubud ya, Bu Dian ya. Kenapa sih ya? Kenapa terus tracknya tuh dari Ubud terus kemana boleh dijelasin? Bisa dijelasin. Boleh. Kalau tracknya kenapa kita milih Bali? Pertama karena kan memang ini BNN Run Internasional, jadi kita ngambil di Bali. Karena di situ belum lama kan banyak sekali kasus wisatawan asing yang bikin nama Bali ini agak jelek ya. Nah, kita coba bantu, karena kan kita kan lintas kementerian nih. Kita bantu kementerian berkolaborasi sama BNN, karena kebetulan BNN masuk di Satgas penanganan wisatawan nakal. Nah, kita bikin konsep dari BNN tuh bikin aktivitas positif. Dan kenapa kita pilih Bali? Karena memang itu target wisata, dan memang target peserta kita juga banyak dari wisatawan. Gitu. Nah, kalau kenapa kita pilih Ubud? Ubud itu kan sebelum Bali itu maju banget ada pariwisata, Ubud tuh kan landmarknya Bali, di mana masyarakat itu membangun ekonominya, menyewakan rumahnya untuk penginapan wisatawan. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, di sana tuh menurut survei ini kan kita sebelum melaksanakannya kita survei dulu ya.
Ubud itu adalah tempat terindah di Bali yang kurang terekspos gitu loh. Itu indah banget. Kenapa? Karena nanti kanan kirinya tuh banyak galeri seni. Jadi selain kita berlari, kita ngelihat galeri seni di sekitar ini karena nanti kesenian dari masyarakat sekitar tuh ikut tampil di sepanjang jalan para peserta lari gitu. Seru banget ya. Dan udaranya masih bersih. Yes, betul. Iya, setuju banget karena emang Ubud itu kayak desa tersembunyi dan kayak pelukis Blanco kalau nggak salah pernah ada di situ juga. Antonio Blanco, bener banget Ibu. Aduh, jadi pengen ikutan band and run ya. Betul, karena di situ ada museum pura lukisan yang udah terkenal banget di seluruh dunia. Terus kita orang Indonesia belum pernah ke situ kan. Gimana gitu. Iya. Budian sempat nyinggung Monkey Forest. Kenapa Monkey Forest? Monkey Forest. Saya juga sangat ini. Pertama kita lihat rooftopnya dulu ya. Itu dari situ tuh kita bisa bikin event tanpa mengganggu masyarakat setempat. Terus di sebelahnya ada pengolahan sampah terbaik di Indonesia. Jadi kalau dibilang kesadaran masyarakatnya tuh masyarakat di nama desanya Desa Padang Tegal ya. Masyarakat Desa Padang Tegal tuh luar biasa banget karena kesadaran kebersihannya tuh nomor 1 gitu. Di situ ada pengolahan sampah. Jadi di situ nggak bau sampah sama sekali. Itulah yang mau kita perkenalkan, salah satunya kenapa kita pilih Monkey Forest. Di sisi lain di hutan Monkey Forest itu masih terdapat habitat Indonesia yang sangat dilindungi. Dan di sana monyet-monyetnya luar biasa karena sudah disosialisasi. Mana-mana mereka ya. nggak diajarkan mencuri. Iya, betul. Nggak diajarkan untuk nakal-nakal seperti itu. Nah itu salah satu yang bikin kita keren ya gitu. Dan saya rasa nggak semua orang Indonesia tahu. Iya. Tapi tetap ini ya, Ayah punya pengalaman di Monkey Forest itu ada salah satu monyetnya nemplok di ini Ayah, Bu. Jadi kayak iya, walaupun mungkin nggak ganggu ya, tapi takut takut ya karena emang seliar itu ya, Bu. Betul. Dibebaskan seperti itu. Dan kira-kira apa sih Bu yang ngebedain nih antara band and run dengan mungkin lari maraton pada umumnya gitu? Ini apa nih pembedanya nih yang spesial gitu? Yang spesial pertama larinya kita bukan hanya sekedar lari, tapi mengkampanyekan bagaimana narkoba itu berbahaya. Terus yang kedua, kita pengen ngasih tahu nih kalau ada ekonomi masyarakat yang harus dihidupkan lagi kan. Sekarang kan Indonesia di masa mau bangkit nih dari setelah pandemi. Nah, kenapa kita ngambil kita bilang itu berbeda dari yang lain karena memang tempat kita melaksanakan kegiatan ini itu harus izin ketua adat. Ketua adat. Iya, jadi harus izin bendesa dan itu memang adanya Monkey Forest itu kan adanya di desa. Jadi ketika si Monkey Forest ini nggak dapat izin dari desa, itu kita nggak bisa melaksanakan. Disitulah kita kekuatan desa itu kita tampilkan. Dan kenapa? Sejalan dengan program BNN Desa Bersih. Sinar, Desa itu masuk lah. Sinkron ya. sinkron. Oke. Seru banget sih. Seru banget. Terus juga tadi kan Budian ngomongin soal internasional, apa sih wisatawan internasional yang ikutan. Nah itu kebanyakan dari negara mana atau negara mana aja yang udah ikut BNN Run ini? Izin kalau di listnya kita belum monitor, tapi memang sudah ada beberapa turis yang memang mendaftar karena kan kita by register ya, by online. Tapi memang di situ di wilayah Ubud itu memang banyak dari Rusia, terus dari Eropa. Tapi kalau untuk listnya nanti kami buka database ya. Tapi yang jelas sih beberapa turis juga ada. Karena kita nanti on the spot juga buka pendaftaran di Monkey Forest. Di Monkey Forest ya? Ya, karena di Monkey Forest itu sehari itu 5.000 wisatawan Wow. asing yang datang datang ke Monkey Forest gitu. Keren banget ya. Dan tapi Bu ngomongin apa untuk pendaftaran tadi kan udah tulis juga. Terus juga kan ini masih berlangsung dan masih terbuka pendaftarannya sampai tanggal 19 Juni ya Bu, selain nanti on the spot nanti. Nah ini gimana nih caranya, mungkin teman-teman Sobat Cegah ya kan, atau masyarakat umum mau ikutan, mau daftar, syaratnya apa aja, terus daftarnya kemana, atau mungkin ada sosial media atau kontak person yang bisa dihubungin nih Bu? Iya. Kalau untuk
pendaftaran bisa menghubungi bnnrun.com. Di situ jelas ada juga rekam medisnya, karena kan peserta harus ngisi gitu, golongan darah, rekam medis sama KTP, karena nanti dari KTP ini kita track kesehatannya mereka gimana gitu. Terus memang kan konsep lari dimanapun, siapapun yang penyelenggaranya, memang kita ngelihat nih dari timeline pendaftaran sampai dia ikut itu harus memastikan kondisi kakinya sehat. Jadi di situ di website kita tuh ada pertanyaan, pertanyaan untuk apapun yang mereka tanyakan, yang mereka butuhkan itu ada semua di websitenya. Gitu. Karena kita bikin khusus untuk tanya, dan di situ ada admin kita yang akan menjawab selama 24 jam. Karena memang kemarin kita juga sempat kepoin bnnrun.com ya. Itu tuh benar-benar lengkap, mau nanya apa, harganya berapa, terus tracknya kemana-mana aja. Jadi kalau Sobat Cegah yang mau ikutan langsung aja ke bnnrun.com. Jelas detail banget. Juga ada sosial medianya juga. Betul. Nah, mungkin yang penasaran juga, ini kan lomba ya Bu ya. Nah, itu hadiahnya tuh apa sih? Ngomongin hadiah langsung gitu semangat. Ya kalau hadiah pertama sih saya jelasin dulu, karena kita cuma ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan. Kenapa kita nggak pakai kategori yang lain? Karena ini jaraknya nggak terlalu panjang, 8 km. Nah hadiahnya itu karena kita senang dengan angka 8, 8 km hadiahnya pun 88 kali 2, jadi 176 juta. Wow. 176 juta Sobat Cegah. Wow. Itu tapi dipecah ya. Iya dipecah ya. Itu total keseluruhan Bu ya. Iya, total keseluruhan juara 1, 2, 3 kategori laki-laki dan perempuan. Oke, berarti yang ikutan nih, misalkan 1000 yang ikutan, berarti semuanya akan dapat medali itu. Dapat tuh. Medalinya kita bikin di luar negeri. Karena bukan kita nggak cinta produk Indonesia, tapi kita harus menghargai para pelari ini dengan medali yang sangat-sangat luar biasa dan bagus desainnya. Terus mereka juga bangga pegang medali dari BNN. Kemarin sempat ya lihat di statusnya Budian. Karena memang keren banget medalinya, Bali banget gitu ya. Dan itu pilihan Pak Kepala, karena kita kan desain 2 yang dipilih itu. Terus kita langsung ke luar negeri vendornya, terus tanggal 14 besok sudah tiba di Indonesia. Oke. Keren banget ya. Dan kemarin tuh sempat ada yang cerita ke kita ya, katanya tuh sepanjang lari tuh nanti ada ininya ya Bu, ada yang seni nari, terus ada kayak kegiatan seni budaya di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi selama berlari tuh kita disajikan dengan budayanya Bali. Bener itu Bu. Betul banget. Selain budaya kita juga kerajinan lokal itu, karena kita menyiapkan booth gratis buat masyarakat sekitar itu. Karena ya tadi kita punya bukan beban ya, kita punya kepentingan memajukan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan fasilitas buat mereka menampilkan hasil karyanya untuk bisa dinikmati oleh seluruh peserta. Jadi sambil lari sambil ngeliatin, dan itu masyarakat lokal. Keren banget Bu, sumpah Bu. Jadi makin sabar ya. Nah ini kan tanggal 31 Juli ya. 30. Oke, 30. Mungkin boleh diingetin lagi tuh mulainya jam berapa kira-kira itu? Ya, kita kalau karena kan ini di Bali ya, kita mulai di jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kenapa kita ngambil jam 5 pagi? Karena memang Ubud ini kan daerah wisata yang jam 10 itu ramai banget. Iya. Jadi kita ngambil jam 5 supaya benar-benar pelari itu nyaman dan leluasa. Kita ngambil jam 5, 8 km tuh sekitar jam 7. Nah, jam 7 itu kita sajikan kesenian-kesenian lagi di panggung, sekaligus performance dari para pendukung acara gitu. Nanti kan kita juga ada brand ambassador-nya juga. Lengkap banget. Iya. Nah, tadi juga kan sempat ngomongin brand ambassador ya. Kira-kira kasih bocoran dong Bu ke kita semua atau eksklusif ke masyarakat ya. Kira-kira siapa sih yang bakal ikut andil di BNN Run ini nih Bu? Iya. Ini khusus buat CNS Corner. CNS Corner ya. Kemudian kita pakai Dito Percussion. Dito Percussion, siapa yang nggak tahu ya? Main apa? Main si gendang apa sih itu namanya? Namanya percussion. Iya, si suami dari Ayu Bing Slamet. Itu keren banget Bu. Gimana caranya bisa akhirnya memilih Dito? Ya pertama kan memang awalnya kan kita memang 2 ya, nggak pakai Tindes sama Dito. Tapi kaget duluan. Dengan lokal Bali,
dan kebetulan memang beliau yang aktif banget berlari gitu, kita akhirnya menjatuhkan pilihan ke Dito. Karena Dito juga followersnya anak-anak muda ya. Ya kita berdua salah satunya followersnya. Dan mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang daftar karena kita sebenarnya kita target peserta 1.000, tapi kita menyiapkan medali sampai 1.700. Tuh, banyak sekali ya. Karena akan ada on the spot juga. On the spot juga. Oke, ini kan 8 km ya. Yes. Di setiap kilometernya ini tuh ada apa sih yang menarik? Iya, pertama titik-titiknya dulu ya. Boleh. Itu kita di titik kilometer 2, kilometer 5 sama kilometer 7. Nah, balik lagi ke awal, disitulah nanti kesenian-kesenian dari masyarakat desa yang akan tampil. Jadi selain melihat pemandangan, ngelihat musik, melihat masyarakat, aktivitas kita juga ibaratnya melihat lingkungan bagaimana dijaga oleh masyarakat sekitar. Jadi intinya ada hal-hal yang menarik yang kita tampilkan selain cuma berlari aja. Oke, jadi setiap titiknya, setiap kilometernya itu berkesan. Jadi yang ikutan sesuatu lah ya. Yang spesial ya pas ikutan. Dan jangan khawatir buat peserta karena nanti ada teman-teman kita volunteer yang akan bantu sweeping untuk kalau mereka ada permasalahan di jalan itu bisa kita atasi segera. Jangan khawatir, sudah disiapkan semuanya. Termasuk kesehatan medis. Nah, itu sudah aman di setiap titik. Ini kan tadi Bu Dian udah ceritain banyak banget pengisi-pengisi acara, budaya-budaya. Pengen tahu ini persiapannya. Ini berapa bulan sih? Apa berapa tahun sih? Karena ini internasional kan ya. Seperti tahu bulat. Iya. Dadakan. Ini kan internasional kan, jadi harus prepare banget. Boleh gue ceritain. Kalau prosesnya lumayan lama dari awal tahun ya Mas ya. Karena apa? Karena Bali ini kan banyak tempat pilihan yang indah. Buat sampai ke Monkey Forest itu kita ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan tempat. Tapi akhirnya jatuh pilihan ke Monkey Forest. Karena itu tempatnya indah banget. Itu dari awal tahun kita udah mulai survei, kita mulai memapping kira-kira memapping itu dalam arti kata kita coba melakukan pendekatan ke komunitas lokal ya. Kita waktu itu pendekatan ke BTR, Bali Trail Run, karena 8 km ini kan nggak ada di standar, nggak ada di standar internasional. Standar tuh kan 7, 10, 21, dan 45. Nah, kenapa kita 8? Akhirnya kita bikin 8 itu makanya kita bikin trail supaya naik turun itu kita hitung gitu. Jadi karena bukan berarti kita bikin lari dari sini ke Monas, enggak. Kita memang harus menghitung gitu loh. Dan standar kita ini diaminkan oleh persatuan runner gitu. Jangan sampai kita bikin standar yang ngarang banget sih asal gitu ya. Makanya kita jadi konsepnya trail gitu. Tadinya kan kita maraton biasa aja gitu. Nah, kenapa seperti itu? Akhirnya kita ini, dan kita juga udah uji coba Mas. Jam 5 pagi tuh kita udah uji coba lari. Terus. Udah nyobain, udah nyobain gitu. Walaupun ya saya larinya di atas motor gitu. Tapi kita udah nyoba ya memang di situ masih lumayan sepi kalau untuk jam segitu gitu. Karena masyarakat baru bisa keluar itu jam 6. Ya. Oke, ini perjalanannya panjang banget ya dari awal tahun. Oke, dan Ilham juga pengen tahu nih, misalkan Ilham atau mungkin sobat juga yang lain tuh ikutan, selain dapat medali tuh dapat apa aja sih yang ikutan? Yang ikutan pertama pasti dia dapat jersey ya dengan kualitas premium. Terus kita dapat tas dengan berbagai macam produk sponsor, bibs gitu kan. Terus ya tentunya fasilitas seperti dia snack, food station, terus minuman sepanjang jalan itu mereka bisa menikmati. Bisa dinikmati oleh peserta ya. Hiburan budaya lokal ya. Dengan acara itu kita bisa menyajikan itu. Tapi sebenarnya yang kita jual adalah bagaimana masyarakat desa itu bisa berdaya banget. Sebenarnya itu sih konsepnya gitu. Balik lagi tetap ya dengan program Desa Bersinar kita karena harus menggaungkan program tematiknya BNN juga. Bikin kegiatan nggak sesuai sama program BNN kan terlalu jauh lompatnya. Ini bisa langsung sinkron gitu. Dan terakhir kali ya, boleh. penutupnya nih, harapan Ibu sendiri nih terkait dengan menyelenggarakan BNN Run ini dalam rangka HANI dan generasi muda Desa Bersinar, apa nih Bu, kalau diberi kesimpulan di akhir gitu, harapan dari Bu Dian? Iya, kalau harapannya mungkin yang paling sederhana adalah betapa sekarang
anak-anak Indonesia itu lebih tertarik gadget daripada olahraga. Itu yang utama. Kenapa? Karena lapangan bermainnya dibangun-bangun fasilitas yang tidak untuk mereka. Nah, harapannya dengan kegiatan running ini itu mengembalikan lagi dan memotivasi mungkin teman-teman dari dinas terkait, dari komunitas untuk melakukan event-event positif, dan itu sangat gampang itu. Dan ternyata ketika kita membuat event positif itu banyak loh yang ngerespon, banyak yang mendukung, banyak yang menawarkan, Bu kami mau berkontribusi, masyarakat sekitar juga, Bu kita mau ikutan dong. Tahu nggak Mbak Aya sama Mas Ilham, sampai kafe-kafe di sekitar situ tuh mau ikutan loh, karena memang di situ tuh konsepnya ada beberapa rumah makan atau restoran yang kita tuh bayar sukarela. Dan itu menjadi tujuan wisatanya turis-turis kan. Bayangin aja kita makan bayar sukarela. Nah, itu kan bagus banget gitu loh buat kearifan. Ibaratnya Indonesia tuh budayanya luar biasa banget gitu. Jadi ya itu salah satunya, dan harapannya sih semoga tidak ada peserta yang mengalami cedera, luka-luka yang lumayan ini, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi. Itu aja sih harapannya gitu. Informasi dari Bu Deni lengkap banget ya. Sampai hari kita tahu ada restoran yang seperti yang disebutkan. Itu keren banget. Semoga berjalan dengan lancar Bu. Untuk BNN Run ini pesertanya banyak, antusias, dan pastinya juga sinkron dengan program Desa Bersinar juga ya. Betul. Jangan lupa ya yang mau ikutan langsung ke bnnrun.com. Oke. Terima kasih Mbak Dian. Oke, see you ya, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa ikutan juga ya. Iya.